salat baik yang berjamaah maupun sendiri perlu ada pegang dan mengikuti hukum atau aturan maupun syarat yang telah ditentukan termasuk bersalat karena video aslinya yang langsung dari narasumbernya ditayangkan 2 tahun yang lalu mungkin sudah agak sulit ditemui bagi sebagian masyarakat muslim yang kurang minatnya terhadap dan hanya sedikit malas untuk mencari videonya, dan sebagian sudah beralih selera dan profesinya dengan nilai hati dan niat yang tulus untuk penyampaian dan metode dalam perkara ini. Izinkanlah kami upload dan tayang ulang video ceramah ini. Sebelumnya, maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan pemirsa mendengar setia ceramah terhadap baik disengaja maupun tidak, dan saling mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan dan ringkasan ceramahnya dari narasumber Kiai Haji Muhammad Baqir AM. Selamat mengikuti sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bagian ke-3. Dan mengangkat tangan. Jadi amun kita masih termasuk dalam yang 5 itu masih baik jarinya. Nah amun kurang daripada yang 5 itu lain daripada yang 5 macam cara bertakbir itu, nah itu perlu dibujurakan, dicucukakan namanya yang pas. Jadi yang pertama tadi mengangkat tangan ini prayer. Allahu Akbar semacam itu yang paling baik ujar imam. Allahu Akbar nomor 1 itu. Yang nomor 2-nya Allahu Akbar naik pray turun pray di sini aja Allahu Akbarnya itu ada juga dari Nabi kita. Allahu Akbar. Yang ketiga Allahu Akbar. Wah semuaan naik turun di atas. Yang keempat Allahu Akbar gintayakan tangan. Karena sudah mulai pembacaan hanya anak ke sini. Itu pun pernah juga oleh Rasulullah. Jadi Allahu Akbar gintai. Sudah baca auzubillah nyerna tangan ke sini. Gintayakan sama sekali. Yang kelima naiknya aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunnya kali lagi. Jadi namanya antara 5 itu yang cocok mengkawa nang nyaman. Namunnya kawa usahakan yang pertama tadi karena itu yang dimu'tamadkan oleh Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi. Naiknya aja perai. Ukur dulu tangan
sampai asap pas di sini kira-kira hanya Allahu Akbar. Nah, hendak tangan berhulu kira-kira pas sudah hanya Allahu Akbar. Nah, itu. Adapun takbir maka sayogianya untuk mendammahkan hak dari perkataan Allahu dengan dhammah yang ringan tanpa bersangatan. Allahu Akbar. Hu-nya jangan dimatiin, hu-nya itu apa? Allah Akbar. Jangan. Mestinya Allahu Akbar. Berisi hu-nya itu Allahu. Dan tidak memasukkan antara ha dan alif sesuatu yang menyerupai waw mat. Ini terlalu dhammah sehingga jadi waw. Allahu Akbar. Nah, hu-nya kepanjangan, waw jadinya lebihan. Allahu Akbar. Nah, hu-nya kepanjangan. Jangan kayak itu. Perserupaan mat itu terbawa karena menyangatkan dhammah. Karena terlalu mendammahkan hu, akhirnya jadi waw. Panjang hu, nah jangan. Dan tidak memasukkan antara ba akbar dan ra-nya akan alif. Seolah-olah ia mengucapkan akbar. Jangan. Ini baik waktu takbiratul ihram kah atau waktu azan kah, jangan sekali-kali panjang baknya itu. Karena artinya berubah. Kalau akbar artinya itu maha besar, kalau akbar artinya gendang. Gendang babun. Kalau kita panjang Allahu Akbar, Allah babun artinya. Nah, ini jangan panjang baknya itu Allahu Akbar. Dan dijazamkan bar ra-nya dan tidak mendammahkannya ra itu. Ra-nya dimatikan. Dan lagi disebutkan oleh para ulama fikih yang perlu diperhatikan bahwa panjangnya Allah yang lebih daripada 14 harakah. Allah, nah bisa panjang sekali di situ. Allah, karena tadi bisa berniat, lalu niatnya mulai berbaca tadi. Nah, Allah, nah, itu boleh, cuma jangan lebih pada 14 harakah. 14 harakah. Disyaratkan pula takbir itu didengar oleh kita nang bertakbir. Bila kita seorang kada mendengar, kada sah takbirnya. Jadi kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan itu lah. Mesti telinga kita mendengar. Kalau keadaannya normal, telinganya normal, keadaan sekitar normal, kada ada ribut, kada ada apa, nah kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan. Ini adalah perihal bacaan. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah. Begitu Allahu Akbar atau Allahu Akbar, hanya membaca doa istiftah. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah. Istiftah artinya pembukaan. Dan bagus setelah ucapan Allahu Akbar untuk
untuk membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah Maha Besar, benar-benar Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Allah Maha Suci pagi dan sore. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dan condong dan berserah diri. Dan aku sama sekali tidak termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian saya diperintah dan saya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Nah, itu maknanya. Kemudian ia membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka. Artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala pujimu, maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu, dan maha besar pujianmu, dan tidak Tuhan selain, tidak ada Tuhan selain. Agar menghimpunkan hadis-hadis yang berpencaran. Ada hadis mengatakan Nabi dua iftitah sidin, subhanakallahumma, itu aja. Ada hadis yang lain Nabi dua iftitah wajah atau wajian, itu aja. Ini sudah tak kumpul hadis-hadis, kita baca semuaan. Jadi doa iftitah atau istiftah tadi hukumnya adalah sunat dengan beberapa syarat. Syaratnya antara lain bahwa kita belum membaca a'udzubillah. Kalau sudah tak baca a'udzubillah sengaja atau kada sengaja, kalau boleh lagi kita membaca dua iftitah itu. Jadi mbak, Allahu Akbar bernapas-napas, Allahu Akbar kabira langsung. Kamu sudah a'udzubillah, hanya ingat pada dua iftitah belum, nah kada boleh lagi, tarusakan aja a'udzubillah, jangan lagi dua iftitah diulangi. Itu syaratnya. Nah kedua lagi syarat sunatnya dua iftitah itu, kita kada khawatir, kada takutan kalau putan sebagian Fatihah kalau kita jadi makmum. Nah, jadi kalau kita jadi makmum, kita sunat membaca doa iftitah kalau kita punya keyakinan sampat membaca Fatihah. Kamu kita ragu-ragu asa sampat asa kada membaca Fatihah, kada usah membaca doa iftitah. Misal imam, kita datang ke masjid, imam sudah membaca qul ya ayyuhal kafirun, kita datang Allahu Akbar, jangan iftitah lagi kada sampat membaca Fatihah, imam rukuk. Nah jadi langsung aja ke Fatihah, auzubillah. Nah, jangan membaca doa iftitah. Dia tidak khawatir kalau putan sebagian Fatihah. Yang ketiga syaratnya, dia tidak khawatir keluar waktu sembahyang. Kalau waktu sudah mipit, pada usah berdua iftitah lagi, kan tak keluar sembahyang dari waktunya. Nah jangan lagi. Dan jika ia di belakang imam, maka ia meringkas. Jika imam tidak diam lama, yang mana ia membacanya. Namun kita makmum, cukup salah satu di antara dua tadi iftitah, namanya hendak kita pilih. Ada usaha dua-duanya, kalau pindah kada sawat kena. Ngamun sampai yang sorangan, ayo baca dua iftitah sepanjang-panjangnya, kada jadi masalah.
Kemudian ia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentang doa iftitah hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang dikutuk. Kemudian ia membaca Al-Fatihah yang padanya ia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan tasdid-tasdidnya yang sempurna. Dalam Fatihah itu ada 14 tasdid. Nah, kada boleh kita kurang. Kada boleh kurang, kada boleh lebih daripada 14 tasdid itu. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3 tasdid. Bismillah sebuting, Hirrah sebuting, Nirrahim sebuting. Jadi tasdid itu jangan kurang, jangan lebih, berlebihan jangan. Berlebihan kan salah ulang artinya. Dalam Fatihah ada 14 tasdid yang dipelihara. Dan juga huruf-hurufnya. Huruf-huruf dalam Fatihah itu jangan dikurang, jangan ditambah daripada yang ada. Huruf Fatihah ada yang mengatakan 155. Itu kalau maliknya handap. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Kalau dipanjangkan Maliki yaumiddin 156. Ia bersungguh-sungguh dalam membedakan antara bad dan za. Dan di akhir Al-Fatihah ia membaca amin, semoga Allah memperkenankannya artinya, dan memanjangkannya akan sebagai panjang amin. Dan jangan menyambungnya dengan bacaannya waladhdallin, jangan disambung waladhdallin amin, ada sambung orangnya. Jadi mesti ada di situ diam, sekadar membaca subhanallah waladhdallin amin, nah sekadar subhanallah, untuk membedakan bahwa amin itu bukan termasuk daripada Al-Quran, membedakan amin bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah.